Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita semua ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat isya berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan sholat sunnah tarawih. Ini anugerah dari Allah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Alhamdulillah summal alhamdulillah. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah apapun kondisi kita. Yang penting masih kita bisa rasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Salawat beriringi salam senantiasa tercurah atas diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang alim dahulu mengajarkan kepada kita doa menjelang Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa tasallim li wa sallim li Ramadan wa tasallamhu anni mutaqabbalan. Selaras dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hampir saja ada yang menyebut Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu makan ya. Artinya apa? Betapa pengharapan besar dari seorang mukmin untuk menghadapi atau bertemu dengan Ramadan. Kita alhamdulillah sudah melewati Ramadan 23 hari, dan ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belum tentu akan sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Kita belum tentu sampai di tahun yang akan datang. Maka sisa hari ini kita laksanakan ibadah Ramadan, entah itu puasa, taraweh, dan lain sebagainya, rangkaian kebaikan yang ada di bulan Ramadan kita nikmati betul-betul. Maka selain daripada kita meminta kepada Allah sampai di bulan Ramadan, tadi disampaikan membaca doa suratul Fatihah untuk kita semua agar kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadahnya. Wa tasallamhu anni mutaqabbala. Ya Allah, terima semua apa yang dariku ya Allah di bulan Ramadan ini, entah puasanya, tadarusnya, tarawihnya. Karena memang banyak sekali orang yang tidak diterima oleh Allah. Wasallim li Ramadan, dan selamatkan aku, selamatkan Ramadanku ya Allah. Karena memang ada yang masuk dalam Ramadan, dia puasa, dia taraweh, tapi nggak selamat puasanya, nggak selamat tarawehnya. Kenapa demikian? Ada hal-hal yang ia lupakan. Kita ingat hadis Nabi Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya yang berpuasa atas dasar iman, atas dasar pengharapan ridho kepada Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Begitu juga dalam redaksi lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya yang qama itu artinya berdiri. Siapa yang berdiri, yakni sholat wajib, sholat sunnah dilaksanakan dia atas dasar keimanan kepada Allah, atas dasar pengharapan ridha Allah dan pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu sekalian, begitu juga kita puasa itu diperintahkan hanya kepada mereka orang yang beriman. Kita lihat siapa orang yang beriman. Nabi pernah kagum kepada mereka orang-orang yang beriman. Ajibtu, aku kagum lil mu'min, kepada orang yang beriman. Iza asobahu khairun, ketika ditimpa musibah kepadanya, ujian kepada sesuatu yang baik,
nikmat, rezeki banyak, sehat dan lain sebagainya. Hamidallah, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syakaro, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Apa itu syukur? Menggunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah, bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi dia mentasarrufkan, menginfakkan hartanya, dia menggunakan tenaganya, dia menggunakan kesehatannya untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dekat, apalagi Ramadan sekarang ini. Allah menginformasikan, ya Muhammad, kalau ada yang tanya tentang aku, katakan aku dekat, aku akan mengabulkan mereka orang-orang yang berdoa. Hari ini kita semua masih berada di bulan Ramadan. Doa-doa kita masih akan dijawab, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dasarnya adalah iman. Maka ketika orang itu bersyukur kepada Allah, dia akan menggunakan kesehatan itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza asabatsum musibah, kalau ditimpa musibah yang gak enak buat dia, apa dia kata? Hamidallah, dia memuji Allah. Wasobaro, dan dia bersabar kepada Allah. Dia tetap akan ajeg di dalam keimanannya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita. Dalam satu kelas, ketika bu guru mengatakan kepada murid-muridnya, anak-anakku sekalian, nanti minggu depan field trip, nanti kita jalan-jalan ke puncak. Pasti ekspresi daripada siswa-siswi mereka gembira. Ketika diinformasikan nanti bayar 200.000, mereka tidak menghiraukannya, nanti bisa minta sama orang tuanya. Tapi ada dalam satu kelas itu, kita katakan saja namanya Amin. Si Amin ini, dia anak orang miskin. Ketika dia pulang ke rumahnya, memberitahukan kepada ibunya, wahai ibu, Amin nanti minggu depan akan field trip, study tour. Kemana nak? Ke puncak. Lalu bayar bu 200.000 rupiah. Nanti ya, tunggu bapakmu pulang. Kebetulan bapaknya tukang ojek. Pulang bapaknya, dia mengadukan, Pak, ibu nggak punya uang, Amin mau field trip minggu depan, bayar 200.000. Bapak punya uang atau tidak? Kata bapaknya, Min, bapak ngojek cuma dapat uang 50.000 rupiah. 20.000 saya kasih, bapak kasih ke emakmu, 10.000 buat kamu, 10.000 buat adikmu, dan 10.000 buat bensin bapak. Kamu berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera memberikan kebutuhanmu. Kamu nanti malam kamu sholat, kamu minta kepada Allah. Anak soleh. Lalu kemudian di tengah malam, di sepertiga malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah sholat hajat berikan aku uang 200.000 ya Allah. Amin. Doa anak-anak. Akhirnya besok dia berangkat sekolah, teman-temannya sudah bayar 200.000 itu. Dia melongo aja, bengong saja dia. Salah satu temannya, kita tak sebut saja namanya Budi. Si Budi ini anak orang kaya. Kenapa kamu diam saja? Aku belum bayar, yang lain sudah bayar, nanti insya Allah nanti ada bayarannya. Akhirnya malam kedua pun dilakukan sholat. Dia minta ke orang tuanya, belum punya lagi. Malam ketiga dia minta orang tuanya, nggak punya lagi. Sampai kemudian malam ketujuh belum nemu tuh duit 200.000. Orang tuanya nggak mau pinjam. Akhirnya di malam ketujuh itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, besok tinggal berangkat saya field trip ya Allah, beri uang 200.000, engkau maha kaya. Sudah 7 malam aku bermohon kepadamu ya Allah. Selesai doa, kemudian pagi dia berangkat field trip. Dia ambil tasnya, dia salim kepada bapak ibunya, Pak, Bu, saya pamit. Mau kemana nak? Field trip, hari ini field trip Pak. Ya sudah berangkat. Kan belum bayar Pak. Udah berangkat aja, bilang sama bu guru, Bapak belum punya duit, nanti ibu guru memaklumi. Karena memang anak soleh, patuh dia berangkat. Sampai di parkiran bis, ada 3 bis, dia ngumpet di balik pohon yang besar. Saya kesana apa enggak? Saya kesana apa enggak? Malu dia. Akhirnya lama bu gurunya, teman-temannya menunggu si Amin. Akhirnya 7:30 mengambil keputusan, guru-guru sudah berangkat, tinggalkan si Amin. Baru berangkat dia lari dari balik pohon. Ya Allah, ketinggalan.
Nangis si Amin. Nggak jauh dari situ ada musola. 7:30 sholat apa? Duha. Dia sholat duha. Lalu kemudian mohon kepada Allah. Ya Allah, katanya Engkau maha kaya. Masa 200.000 saja enggak Kau berikan? Mobil 3-3-nya udah berangkat. Ya Allah, gimana ini? Akhirnya selesai sholat duha, dia kembali ke tempat parkiran, ngelamun. Datanglah Alphard. Rupanya si Budi keluar dari Alphard itu. Budi nanya, Min, kamu nggak berangkat? Iya, sebenarnya aku dari pagi di sini. Kamu kenapa, Budi? Aku telat, tidur kesiangan. Papahnya Budi ngomong sama si Amin. Siapa itu Budi? Amin. Udah, naik aja. Kita susul saja. Disusul, naik Alphard. Belum pernah si Amin ini naik mobil bagus, naik angkot aja nggak pernah. Kenapa? Karena duitnya sayang-sayang buat jajan. Dia naik Alphard, dia keder tuh di dalam mobil gede, dingin dan lain sebagainya. Akhirnya nggak kekejar, masuk ke rest area. Amin, Budi belum pada sarapan, diajaklah ke rumah makan Padang sederhana. Kemudian mereka makan. Amin bingung, rumah makan Padang sederhana digelar semua makanannya kan. Lauknya ada ayam pop rendang, apa lagi? Ayam goreng, jengkol juga ada. Digelar, bingung Amin, ini papamu pesen makanan banyak amat, siapa yang mau ngabisin? Kata si Budi, udah, ini bukan untuk dihabiskan, tapi kamu makan apa yang kamu suka, lalu kemudian nanti dihitung. Setelah kenyang, alhamdulillah, berangkat nyusul sampai ke puncak. Sesampainya di puncak, di lokasi field trip, Bu Guru sudah ngelus dada. Ya Allah, amin. Budi kemana saja dari tadi Bu Guru telepon? Saya telat, Bu, gara-gara bangunnya kesiangan, kata si Budi. Si Amin bilang, dari tadi pagi Bu, sebenarnya saya sudah ada di situ, cuman malu karena belum bayar. Ya Allah, amin. Padahal kami tahu sebagai guru, kamu sudah free sebenarnya. Ya Bu, ngomong kayak dari kemarin. Akhirnya apa? Si papahnya Amin ngasih duit 300.000. Min, ini buat kamu jajan. Kamu ikuti terus Budi. Budi kalau nggak diikutin dia ngayap kemana aja nih. Siap Om. Ini 300 buat aku ya Om. Iya. Aman tuh, dia tenang. Dikantongin uang 300.000, papahnya Budi pulang. Si Budi jajan bakso, Amin ikut jajan bakso. Siapa yang bayar? Budi, orang kaya. Budi minum cimori, Amin minum cimori. Siapa yang bayar? Budi, orang kaya. 300.000 aman. Bukan pelit. Ingat emaknya, ingat bapaknya. Orang soleh, anak soleh, kalau punya rejeki ingat orang tua. Si Amin ini anak soleh, jadi ketika dia kasih uang jajan 300.000, dia nggak pakai. Selesai field trip, seperti biasanya pulang sore, biasa bis-bis dari puncak itu mampir ke tempat oleh-oleh. Semua siswa turun beli oleh-oleh, kecuali si Amin ada di atas. Dari bawah si Budi, Amin turun kamu. Enggak, aku di sini saja. Udah turun itu orang-orang semua, teman-teman kita pada belanja. Enggak, aku di sini aja. Kenapa? Karena dia berpikir, aku nggak mau belanja, duit ini akan manfaat buat ibuku dan bapakku. Udah Min, turun saja, kata Budi. Aku yang bayar, kamu pilih. Oke kalau gitu. Dia turun buru-buru, ya kan? Peyem, dodol, apalagi kalau di puncak itu, peyek, bayem, harum manis, pokoknya 2 kantong kresek. Selesai field trip, dia lari tuh dari depan rumah pulang. Depan rumah itu kalau di shoot itu slow motion itu keren banget itu. Lari dia, bapak, emak, berhasil. Ini uang 300.000 buat emak. Dari mana kamu? Dari papahnya Budi, ngasih uang jajan buat Amin, tapi Amin ingat emak. Akhirnya dikasih duit 300.000. Makanan dikasih pula. Ini buat adik-adik dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, cerita ini memang sangat sederhana kelihatannya. Tapi ingat,
kebutuhan Amin hanya 200.000 yang diminta kepada Allah. Dia tetap sholat, dia ajak di dalam keyakinannya, keimanannya kepada Allah yang maha kaya dan yang maha memberikan solusi. Dia tidak meninggalkan Allah ketika dapat ujian itu. Dia tidak meninggalkan Allah, dia tetap sholat, dia tetap berdoa kepada Allah. Mungkin episode kehidupan kita ada yang mirip-mirip, cuman beda versi. Yang diminta Amin 200.000, dikasih sama Allah field trip gratis, uang 300.000, makan gratis, jajan gratis, oleh-oleh gratis. Inilah kemahakayaan Allah, kemahakuasaan Allah. Kita jangan sekalipun suudzon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali kita tidak boleh meninggalkan Allah apapun problem kita yang kita hadapi ini. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan, apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, lalu kemudian mereka tidak diuji oleh Allah? Pasti diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Untuk menguji mana iman yang jujur, mana iman yang dusta. Sebagaimana orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum mereka pun diuji, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Umat sebelum umat Nabi Muhammad diuji, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, semua diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang keimanannya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah kadung dikagumi oleh Rasulullah tentang keimanan ini, maka kita ajaklah di dalam istiqamalah di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin problem kita masih ada, dan kita adalah makhluk problematika. Kita tidak akan pernah keluar dari masalah. Kapan masalah selesai? Ketika kita mati. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah? Allah, Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan kita betul-betul kita ambil hikmah sebagai tarbiyah untuk bisa kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.